gap. Gap itu antar kota dan desa itu. Kesenjangan lah, ketimpangan dengan wilayah kota. Ben kota karo desa itu bisa sejajar. Itu loh, payah ini. Kondisi itu saja sampai sekarang gapnya masih lebar loh. Desa itu gelontorkan miliaran rupiah masih timpang karena memang perlu penanganan khusus. Lah kok malah mau dibuat kementerian atau badan khusus yang mengurusi perkotaan. Ini piye? Wah, kalau orang model gini jadi pemimpin, kita bisa mengalami kemunduran. Iso dadi 2045 menit. Nah sebenarnya selama ini Pak Anies cara mengambil situasi sosial politik gimana sih? Wah, ini terus teman-teman diskusinya ini loh sopo itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan tetap di Ngopini Politik. Ini blunder ini. Blunder. Tahu blunder ini. Ini blunder baru saja dilakukan oleh Capres Koalisi Perubahan, Pak Anies Baswedan. Nah, apa itu blundernya? Dia bilang pengen membentuk Kementerian Perkotaan. Oh, ini Menteri Desa iso ngamuk ini Hari Budi ini. Yang bisa menunjukkan keperpihakan pembangunan perkotaan. Nah, ini rencana pembentukan Kementerian Perkotaan makin menunjukkan kalau Pak Anies tidak paham otonomi daerah. Ini ada undang-undang otonomi daerah, dia nggak menguasai ini. Padahal belum ada setahun berhenti jadi gubernur. Lah kok pikirannya melalang buana, nggak karuan kemana-mana. Wah, berat banget ini memperjuangkan seorang capres model beginian. Nah, repot ini, ciloko kita ini. Kita tahu loh, pernyataan itu disampaikan waktu Rakernas Apeksi atau Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia, itu di Makassar. Nah, tentu maksudnya agar para kepala daerah kepencut, tahu kepencut itu, tertarik dan mendukung dirinya sebagai capres dari Koalisi Perubahan. Oh, payah ini. Lah Pak Anies itu lupa. Mereka itu kebanyakan berasal dari partai. Itu ada seperti Mas Bobi, wali kota Medan, ada Pak Teguh, wakil wali kota Solo. Keduanya dari PDIP. Ada Arya Bima, wali kota Bogor yang ketua Apeksi dari PAN. Lah, dan masih banyak yang lain itu. Itu kader partai. Nah, ini tak blunder ini namanya ini. Blunder sekaligus menunjukkan Pak Anies abe pada pembangunan pedesaan. Loh, desa itu tuh dibangun malah membuat Kementerian Perkotaan. Ini karepe opo ini. Ini tidak melihat fakta-fakta yang sekarang ada nih. Dirinya tidak belajar, tidak membaca, kelamaan tinggal di kota, nggak ora tahu neng desa berarti. Makanya tidak tahu mengapa ada Kementerian Desa, mengapa. Memangnya dulu saat jadi Mendikbud, waktu rapat kabinet dengan Pak Jokowi, apa Pak Anies tidak pernah memperhatikan apa yang disampaikan oleh Kementerian Desa? Wah, ini rapat mesti turu. Atau jangan-jangan Pak Anies tidak tahu ada undang-undang desa. Bahkan nggak tahu kalau desa ada alokasi dana desa yang jumlahnya sangat luar biasa. Lebih dari 1 miliar itu untuk satu desa ini. Ya secara umum saja, kita tahu loh, mayoritas wilayah tingkat 2 kita itu lebih banyak kabupaten dibandingkan kota. Nah sekarang ini ada sekitar 416 kabupaten dengan hanya berbanding 98 kota saja. Ya ini atau jangan-jangan Pak Anies tidak bisa membedakan secara spesifik ini. Antara kota dengan kabupaten ini mungkin orang ngerti nih. Ya kayak gini nih kalau jadi capres. Aduh, maka ketimpangan antar wilayah bahkan makin melebar kalau seperti ini. Ingat loh. Pemerintah kota itu bisanya menempati di ibu kota provinsi. Nah, otomatis APBD provinsi secara presentasi banyak berputar di sana. Seperti di Semarang itu.
Ibu kota provinsi di Semarang, kotanya kota Semarang. Lah bagaimana dengan kabupaten? Apa ide kementerian yang mengurusi pemerintahan kota ini? Nah, sekaligus memiliki anggaran untuk kelurahan. Bahasa keuangan daerahnya alokasi dana kelurahan itu. Kalau nggak tahu itu gede itu. Oh ya ini, dulu waktu jadi gubernur, bawahannya itu kan wali kota semua itu. Tidak ada yang bupati. Makanya fokusnya Pak Anies itu ya perhatiannya cuma di kota saja. Oh, di pikirannya mau kota, maka munculnya Kementerian Perkotaan. Wah, aneh-aneh aja ini. Itu makin menunjukkan Pak Anies tidak paham adanya desa adat. Oh, mesti orang ngerti itu. Hukum adat, kekayaan budaya di berbagai desa yang memang harus dijaga itu. Ini loh tantangannya ini. Kalau seorang capres lebih banyak berada di kota, membaca buku, orang ngerti situasi desa nih, hidup dan bekerja di layanan yang sudah berjalan dengan baik, fasilitas komplit dan sebagainya. Lalu bagaimana mau mengimplementasikan pasal 5 Pancasila itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang tekan itu nanti. Nah, ingat loh. Jika kita bandingkan situasi kota dengan kabupaten, ya ini sering timpang, ngerti timpang? Sangat jauh perbedaannya itu. Jangankan kota yang menjadi ibu kota provinsi, seperti di Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Ada beberapa kota yang tidak jadi ibu kota provinsi, tingkat ekonominya sudah memadai, termasuk Solo sana. Ada kota Solo, kota Cimahi, kota Depok, Malang, Jawa Timur, Balikpapan, dan kota Cirebon, dan masih banyak lainnya. Itu ekonominya sudah mapan dan memadai. Mengapa ini kota-kota ini bisa tumbuh dengan pesat? Ya karena wilayahnya yang kecil, kota itu cuma kecil. Kalau di Solo sana cuma 5 kecamatan. Kecil aja itu. Nah, kemudian perangkat di bawahnya diisi oleh lurah. Bukan kepala desa. Lurah itu PNS itu. Jadi lurah itu ditunjuk oleh wali kota yang otomatis segala kinerja dan programnya seiring dengan wali kota. Kalau di kabupaten, asal parpol bupati dengan kepala desa bisa berbeda. Karena bupati dipilih rakyat, lurah ya dipilih rakyat untuk kepala desanya. Ini yang juga menjadi kendala dan tantangan dan kesulitan percepatan pembangunan kabupaten. Nah, luasan wilayah otomatis membuat pemerintah kabupaten tertatih-tatih, tersendat-sendat untuk merealisasikan perencanaan pembangunannya. Ya, jangan dikira ini berbicara di depan para wali kota loh, se-Indonesia loh, dan menyatakan bakal membentuk kementerian pemerintahan kota. Lalu mereka akan mendukung Pak Anies. Walah. Dan di sisi lain, leadership para wali kota jadi terlihat mentereng. Soalnya mereka bisa memastikan program kerja berjalan dengan optimal. Gitu no. Lah sekali lagi, itu kesalahan fatal loh. Enggak enak banget itu didengar itu. Pernyataan itu jika menyebar kemana-mana, malah merugikan diri sendiri. Kita orang paham. Kita bodoh nih. Nah, kata Pak Anies, tanpa badan khusus perkotaan telah menimbulkan dampak pada ketimpangan pembangunan kota. Ini maksudnya ada kota yang sangat maju dan ada yang tidak. Ya, tapi silakan dibandingkan, persentasenya dibandingkan. Berapa sih jumlah kabupaten yang bisa disejajarkan dengan kondisi kota di Indonesia? Nah, lalu Pak Anies juga melupakan kalau ada klister yang khusus mengurusi kawasan perkotaan. Ini program-program perkotaan tidak terkoordinir. Pak Anies berarti tidak tahu program kotaku ya. Ini orang ngerti, orang gagal, orang paham. Orang ngerti sama sekali. Nih. Program itu di bawah asistensi Kementerian PUPR. Dengan fokus mengatasi kekumuhan. Karena kotaku itu kepanjangan kota tanpa kumuh. Tahu nggak Pak? Biasanya kalau kabupaten itu bersih. Ya karena memang masih banyak lahan. Kota ini mesti reget gitu. Sampah di mana-mana, sungai-sungai tersumbat dan sebagainya. Pokoknya orang gendang kalau kota itu. Kalau nggak ditangani secara khusus kotor gitu. Nah itu jelas klister khusus. Dan sudah banyak yang didorong, difasilitasi, diasistensi oleh Kementerian PUPR.
agar kondisi perkotaan jadi lebih manusiawi, bersih, dan nyaman. Ini loh jadinya. Kalau punya gubernur kebanyakan duduk di ruangannya, orang tahu belusuan kayak Pak Jokowi, orang ngerti situasi kondisi kota yang kumuh dan sebagainya. Lah melihat apa yang terjadi di masyarakat, dia tidak mengenal apa yang dilakukan oleh dinas-dinas tingkat pemerintahan provinsi, juga yang dilakukan oleh kementerian. Nah, lalu selama 5 tahun ini sebenarnya apa yang dilakukan Pak Anies ini? Lah kok soal mendasar begini tidak paham lho piye ini. Arep dadi capres ora paham. Mas. Ini masalah kecil loh sebenarnya. Tapi nggak paham ya repot no ini. Bagaimana kalau orang-orang desa mendengar pernyataan ini? Iso nesu itu. Termasuk Begawan ini dulu asalnya dari desa. Iso nesu itu. Marah-marah ini. Jelas-jelas kondisi perkotaan dengan pedesaan itu jadi makin timpang. Makanya dibuat kementerian yang mengatasi pembangunan pedesaan. Ada anggaran khusus yang disalurkan, digelontorkan setiap desa. Nah, pemerintahan pemerintah menyediakan pendampingan desa. Juga mengucurkan alokasi dana desa yang sangat luar biasa. Itu dimaksudkan menjaga gap. Gap itu antar kota dan desa itu. Kesenjangan lah. Ketimpangan dengan wilayah kota, ben kota karo desa itu bisa sejajar. Itu loh, payah ini. Kondisi itu saja sampai sekarang gapnya masih lebar loh. Desa itu gelontorkan miliaran rupiah masih timpang karena memang perlu penanganan khusus. Lah kok malah mau dibuat kementerian atau badan khusus yang mengurusi perkotaan. Ini piye? Wah, kalau orang muda gini jadi pemimpin, kita bisa mengalami kemunduran. Itu dadi 2045 menit. Nah sebenarnya selama ini Pak Anies cara mengambil situasi sosial politik gimana sih? Wah, ini terus teman-teman diskusinya ini sopo itu. Yang diajak ngobrol, diajak ngomong, menyimpulkan sesuatu ini sopo tuh jadi ini. Tidak ada dari wakil rakyat. Utuhnya kan paham itu. Misalnya dari PKS, Demokrat atau Nasdem yang menjelaskan, mereka kan banyak yang jadi wakil rakyat di Senayan sana harusnya paham tentang undang-undang otonomi daerah, tentang undang-undang pedesaan dan sebagainya. Ada kementerian pedesaan harusnya paham. Ini pentingnya pembangunan desa. Terlebih lagi kepedulian pada kawasan terluar, perbatasan dan daerah tertinggal. Apa ketimpangan yang terjadi nggak makin melebar kalau gini? Ini dipikir loh Pak, jangan asal memberikan pendapat yang akhirnya menjadi blunder ini. Dengan pola pikir begini, bakal cawapres siapa yang mau diajak berjuang bareng ini? Lah gimana mindsetnya aja kacau balau begini ya, mikirnya kota terus itu. Nah terus desa diabaikan. Nah tolong, kalau ada yang kebetulan berada dalam forum diskusi, ini Om Begawan ini memberikan saran aja lah. Dan Pak Anies sebagai narsum, tahu narsum tuh, narasumber, tanyakan apa yang dia pahami soal sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita butuh calon pemimpin yang melihat Indonesia secara utuh. Ini pernyataan Pak Anies di Rakernas Apeksi ke-26 ini. Jelas gagasan yang berbahaya. Atau jangan-jangan Pak Anies juga tidak dengar tuh kabar terbaru. Kalau masa kerja kepala desa diperpanjang. Loh, 8 tahun kalau tidak salah itu. Ini kesepakatan DPR loh dengan pemerintah nih. Ini belum ditetapkan di undang-undang bahwa masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun menjadi 9 tahun. Ini satu periode ini. Nah, hanya yang tadinya boleh 3 periode, sekarang cuma 2 periode kayak presiden. Tapi kan 9 tahun. Kalau 2 periode 18 tahun. Ini jangan sampai tahu nih, kalau Pak Anies tahu dia bakal jadi capres nih, pilih jadi kepala desa. Bisa jadi kepala desa 18 tahun, suwe banget ya. Kalau presiden kan cuma 10 tahun. Nah, ya gitu aja lah.
Jangan sampai hal-hal seperti ini disampaikan. Ini berbahaya bagi pembangunan desa ini. Ingat ya, sampaikan ini kepada Pak Anies. Ya, gitu. Sampai jumpa di ngompol berikutnya. Salam begawan. Sampai jumpa. Tetap di Ngopini Politik. Sampai jumpa.